Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Basarnas dan tim gabungan mengevakuasi 2 orang nelayan asing asal Sri Lanka yang mengalami kecelakaan di tengah laut. Asik bermain ponsel, jari seorang bocah di kota Tanjung Balai tersangkut di lubang pintu pagar rumahnya. Anak dari almarhum Riko Sempurna Pasaribu melaporkan kasus pembakaran keluarganya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Satu unit rumah semi permanen di Kota Medan habis dilahap si jago merah. Kebakaran tersebut mengakibatkan 2 orang penghuni rumah mengalami luka bakar. Sebuah rumah di kawasan Jalan Rambutan, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan terbakar. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara dari sebuah rumah semi permanen milik Lili Herawati. Warga yang berada di sekitar lokasi mendadak panik. Pasalnya rumah yang terbakar berada di pemukiman padat penduduk. Akibat kejadian tersebut, 2 anak pemilik rumah atas nama Lola Ariska dan Syafril Gunawan mengalami luka bakar dan langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit. Kobaran api diduga dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak. Kondisi rumah juga selain dijadikan tempat tinggal, dijadikan usaha eceran gas 3 kg dan minyak lampu. Bilang sama korban katanya dari arus pendek listrik, tapi untuk lebih jelasnya ini masih diselidiki sama pihak yang berwajib lah. Atau kita tanya lagi keterangan dari korban apakah memang penyebab arus pendek listrik atau dari penyebab dia masak, karena ada yang bilang waktu dia masak juga itu mulai kejadian kebakaran. Pakai selain rumah terbakar ada korban juga tadi yang terbakar, itu seperti apa kondisinya Pak? Kondisinya ya bisa kita lihatlah seperti ini, kondisi luka bakar ringan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sebanyak 5 unit mobil damkar milik Kota Medan turun ke lokasi kejadian tersebut untuk memadamkan api. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara merekonstruksi kasus pembakaran keluarga seorang wartawan bernama Riko Sempurna. Sementara seorang anak Riko melapor pada Propam bersama kuasa hukum Riko. Polda Sumatera Utara melakukan rekonstruksi atas kasus pembakaran keluarga seorang wartawan bernama Riko Sempurna. 57 adegan diperagakan di 6 lokasi berbeda. Rekonstruksi mulai digelar pada Jumat pukul 2 siang. Polisi menghadirkan 15 orang saksi, namun tidak menyebutkan keberadaan Kopral 1 Herman Bukit dalam jajaran saksi dalam kasus ini. Ketiga tersangka beserta barang bukti mobil dan motor diperagakan mulai dari perencanaan, perintah eksekusi, persiapan keperluan eksekusi, hingga pemberian uang untuk pembelian bahan bakar dan upah eksekusi. Puncak rekonstruksi berada di bekas kebakaran rumah korban di Jalan Nabung Surbakti Irian pada Jumat malam. Ratusan warga menantikan puncak rekonstruksi ini sedari Jumat pagi. Saat diperagakan, aksi pelemparan batu sempat terjadi beberapa kali ke arah petugas dan memicu ketegangan. Selain itu, warga juga meneriaki ulah tersangka agar dihukum mati. Dengan alasan keamanan, polisi akhirnya mengganti keberadaan tersangka Bebas Ginting alias Bulang dengan pemeran pengganti. Hingga akhir jalannya rekonstruksi, polisi masih menutupi motif pembakaran tragis ini. Polisi juga enggan menanggapi adanya kontak dan komunikasi dengan polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan. Menyusun laporan dan penyerahan barang bukti yang diserahkan Eva Pasaribu atas dugaan keterlibatan Kopru Herman Bukit dalam kasus pembakaran ini. Selain memilih bungkam atas berbagai pertanyaan wartawan selepas rekonstruksi, polisi juga tidak memberikan jawaban pasti terkait aktivitas perjudian meresahkan yang menjadi pemberitaan korban Riko Sempurna Pasaribu sebelum akhirnya tewas akibat pembakaran ketiga tersangka. Bahwa kita melakukan rekonstruksi.
Pak, ada jeratan pasal 340 nggak sih sama 3 tersangka? Inilah fungsinya rekonstruksi. Jadi tetap 187 atau 340, Pak? Nanti bisa disampaikan atau bisa dilihat dari proses hasil dari rekonstruksi yang ada saat ini. Motifnya apa, Pak? Motif belum terungkap juga, Pak. Sekali lagi bahwa proses kerja-kerja kita berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti. Dalam kasus rekonstruksi ini, polisi mengerahkan 100 personel untuk penjagaan jalannya rekonstruksi. Polisi juga enggan mengomentari terkait jeratan pasal yang diprotes oleh tim advokasi keluarga korban yang mendesak polisi menjerat para tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara Eva Pasaribu, anak dari Riko Sampurna Pasaribu, didampingi Direktur LBH Kota Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis, melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI berpangkat Kopral 1 ke Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan Kota Medan dengan membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan mengenai lokasi perjudian yang diduga dikelola anggota TNI Koptu HB di Kabupaten Karo. Eva pun menyerahkan ke penyidik di Pomdam 1 Bukit Barisan. Eva Pasaribu pun telah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh penyidik dari Pomdam 1 Bukit Barisan. 15 pertanyaan diberikan penyidik untuk melengkapi laporan Eva Pasaribu ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Keluarga korban meyakini kalau kasus ini ada keterlibatan anggota TNI yang telah dilaporkan dengan inisial Koptu HB. Oleh karena itu, ini sudah menjadi atensi publik baik nasional maupun internasional dan menjadi atensi dari Panglima TNI berdasarkan keterangan dari Puspom Angkatan Darat. Kira-kira itu. Bang, alat bukti apa aja Bang tadi? Alat bukti sama seperti yang kita sampaikan di Puspom Angkatan Darat. Alat bukti itu adalah 3 berita yang telah diterbitkan oleh almarhum. Oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa dan bila dia bersalah, beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Apa harapannya Kak, hukumannya kira-kira? Ya. Lebih jelasnya ke hukuman mati. Karena empat korban yang terjadi. Eva berharap pihak Pomdam 1 Bukit Barisan dapat bergerak cepat mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI terhadap kematian ayahnya. Sebelumnya, pada 27 Juni lalu, Riko Pasaribu serta 3 anggota keluarganya tewas setelah rumahnya dibakar. Muhammad Hamdani dan Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Eva, anak dari almarhum Riko Sampurna Pasaribu, melaporkan kasus pembakaran keluarganya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM turun langsung untuk menyelidiki kasus tersebut. Putri sulung Riko Sampurna beserta Komite Keselamatan Jurnalis dan juga Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin pekan lalu. Kedatangannya sendiri untuk membuat laporan langsung terkait tewasnya Riko Sampurna Pasaribu dan beserta 3 anggota keluarganya dalam peristiwa kebakaran yang diduga dibakar oleh anggota TNI Angkatan Darat. Dalam laporan tersebut mereka meminta agar Komnas HAM turun langsung untuk menyelidiki kasus tersebut serta memanggil pihak-pihak terkait tewasnya Riko beserta 3 orang lainnya dalam peristiwa kebakaran di Kabupaten Karo. Eva meyakini bahwa ada keterkaitan anggota TNI berinisial HB yang terlibat dalam kasus kematian dari orang tuanya. Dan memohon Komnas HAM untuk turun langsung dalam kasus ini dan meminta Komnas HAM untuk memanggil pihak-pihak terkait, semisal Kapolda, Kapolres, dan Denpom atau Pomdam dengan adanya masalah ini. Jadi itu keluarga memohon dengan Komnas HAM. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hak asasi dari keluarga korban, yaitu hak hidupnya yang harus dilindungi dan itu dijamin oleh konstitusi. Meyakini bahwa si oknum tersebut, si HB, ikut terlibat dalam kasus kematian dari orang tua saya tersebut. Dan satu lagi, karena masalah yang menimpa kasus kematian keluarga saya ini,
itu bukanlah masalah pribadi, melainkan masalah komunitas jurnalis di seluruh Indonesia. Keluarga beserta kuasa hukum menambahkan dan meyakini jika 3 orang tersangka yang ditangkap merupakan kaki tangan, dikarenakan ketiga orang tersebut tidak ada korelasinya dari pekerjaan korban. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ridho Yahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.